Kini, Naruto tidak bisa menggunakan kekuatan Kurama lagi. Tentu, ini membuat kehebohan di antara para penggemar hingga membuat perpecahan di antara mereka. Dan hasilnya, dari perpecahan itu menciptakan 4 golongan. Pertama, mereka yang meyakini jika Kurama akan bangkit kembali. Kedua, mereka yang meyakini jika itu benar-benar akhir bagi Kurama. Dan ketiga, mereka yang hingga sampai sekarang masih mengamati dan mencari beberapa kejanggalan terkait kematian Kurama ini. Dan terakhir, mereka yang menunggu kebenarannya hanya dengan diam tanpa berspekulasi apapun. Lalu siapakah yang benar? Tapi sayangnya, di video kali ini gue hanya akan membahas nomor 1 sampai nomor 3. Karena untuk golongan keempat, gue rasa kita nggak perlu bahas. Baiklah, langsung kita watch out. Kematian Kurama membuat para penggemar berteori jika Kurama akan bangkit kembali. Dan dari sekian banyak teori, gue akan membahas 4 teori yang menurut gue masih masuk akal. Tapi tentunya gue akan bahas lawannya sebagai dalil dari golongan kedua. Teori pertama, Edo Tensei atau jutsu reinkarnasi, adalah jutsu yang sangat kuat di mana si pengguna dapat membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Teknik luar biasa ini diciptakan oleh sang jenius Tobirama Senju, namun Kabuto dan Orochimaru lah yang menyempurnakannya. Teknik ini digadang-gadang bisa menghidupkan Kurama kembali. Tapi apakah iya? Jika kita lihat lebih jauh ke belakang, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Salah satunya adalah jasad atau mayat dari orang yang mau dibangkitkan. Lantas, bagaimana cara menemukan jasad Pichu? Pasalnya, Pichu adalah energi murni yang berasal dari pecahan Chubi. Apalagi dalam kasus kematian Kurama ini, ia mati dan menghilang entah kemana, hanya meninggalkan asap yang seiring waktu menghilang. Oleh karena itu, para penggemar mulai meragukan teori ini. Tapi sepertinya itu hanya berlaku pada Edo Tensei 12 tahun yang lalu. Dan mungkin kini Orochimaru telah menemukan cara untuk mengatasi kelemahan teknik ini. Ditambah kini Konoha punya beberapa ilmuwan jenius seperti Katasuke dan Amato. Selain itu mereka juga punya Sumire dan Denki yang mungkin di masa depan bisa menjadi seorang ilmuwan jenius. Entahlah. Teori kedua, meminta bantuan pada Osuki Hagoromo. Hagoromo adalah Jinchuriki pertama dalam sejarah. Dia adalah Jinchuriki dari Chubi ekor 10, lalu ia memecahnya menjadi 9, sehingga terciptalah 9 Pichu, dan Kurama lah salah satunya. Fakta inilah yang membuat sebagian fans berpikir jika Kurama bisa kembali dibangkitkan dengan bantuan Hagoromo. Tapi pertanyaannya, apakah Hagoromo bisa bangkit kembali? Mengingat dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Meski ia pernah muncul saat perang dunia Shinobi keempat, tapi itu pun ada pemicunya. Dan apabila Hagoromo muncul lagi, pasti akan ada pemicunya. Menurut gue, akan ada situasi di mana Naruto berada di antara hidup dan mati. Disitulah Hagoromo akan muncul membangkitkan Kurama, sekaligus memunculkan mode baru untuk terakhir kalinya. Karena bayaran mode itu adalah nyawa Naruto dan juga Kurama. Dan ini pun menjadi akhir cerita Naruto sebenarnya. Teori ketiga, menggunakan jutsu Rinne Tensei. Rinne Tensei adalah jutsu terlarang yang hanya dapat digunakan oleh orang yang mempunyai Rinnegan. Pada dasarnya jutsu ini dapat membangkitkan mereka yang sudah mati dengan cara mengembalikan nyawa-nyawa yang telah diambil oleh Shikigami atau dewa kematian. Namun berbeda dengan Edo Tensei yang membangkitkan seseorang dalam bentuk zombie yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jutsu ini benar-benar mengembalikan seseorang seperti sedia kala mereka bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tetapi jutsu ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Rinnegan, dan hanya ada satu orang yang mempunyainya, yakni Sasuke. Tapi sayangnya Sasuke sendiri sekarang tidak bisa menggunakan mata Rinnegan-nya karena ulah memosiki. Teori keempat, menunggu beberapa tahun. Di dalam teori pertama udah gue jelasin, jika Kurama atau Pichu berasal dari pecahan Chubi, artinya mereka berasal dari energi alam. Jadi mereka mungkin mati atau menghilang seperti kasus Kurama kemarin. Tapi itu tak menutup kemungkinan jika mereka bisa hidup kembali, mengingat mereka hanyalah sebuah energi. Contohnya adalah Pichu dari Rinobara. Ketika Rin mati, Pichu yang ada di dalam tubuhnya mati.
dan bisa hidup kembali setelah beberapa tahun ke depan. Namun setelah kebangkitannya, biju tersebut tidak bisa mengingat memori kebersamaan mereka bersama Jinchuriki sebelumnya. Artinya, jika Kurama kemudian bangkit kembali, ia tak akan memiliki ingatan apapun soal Naruto. Ia hanya akan menjadi seorang monster liar yang tak terkendalikan. Itulah beberapa teori yang berkembang sejauh ini di kalangan para penggemar. Tentu, teori ini menuai banyak pro dan kontra. Setelah kita bahas golongan pertama beserta teorinya, kita beralih ke golongan kedua yang meyakini jika Kurama tak akan bangkit lagi, sekaligus akan menyangkal teori yang udah gue bahas tadi. Pertama, teori Edo Tensei. Sejauh yang kita lihat, Edo Tensei hanya bisa membangkitkan makhluk hidup, umumnya manusia. Kita belum tahu apakah jutsu ini juga bisa membangkitkan biju yang sejatinya hanyalah sebuah energi, bukan termasuk makhluk hidup biasa. Selain itu, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi sebelum Edo Tensei dilakukan, yakni mayat atau jasad dari seorang yang akan dibangkitkan. Ini permasalahan yang sangat sulit pasalnya biju sendiri hanyalah sebuah energi. Mereka mati dengan menghilang, tidak dikubur seperti manusia. Lantas bagaimana cara menemukan mayat dari Kurama? Kedua hal inilah yang membuat sebagian penggemar berpendapat jika teori Edo Tensei adalah teori yang tidak valid. Namun itu semua terjadi apabila kita berpacu pada zaman Naruto dulu. Lalu bagaimana dengan zaman Boruto? Di era Boruto ini, teknologi telah melesat jauh seiring munculnya ilmuwan-ilmuwan baru yang jenius. Sebut saja Mato, dia dengan mudahnya menciptakan cyborg yang kekuatannya jauh di atas manusia biasa. Selain itu, masih ada Orochimaru yang mungkin sedang melakukan sesuatu yang gila. Ditambah lagi, ada beberapa genin berbakat yang di masa depan akan menjadi ilmuwan jenius. Mungkin salah satu dari mereka bisa membangkitkan Kurama atau membuat biju buatan yang diambil dari DNA Kurama. Teori kedua, meminta bantuan pada Hagoromo. Hagoromo adalah anak dari Kaguya yang sudah lama mati ribuan tahun yang lalu. Namun, 12 tahun yang lalu saat perang dunia Shinobi keempat, dia tiba-tiba muncul di alam bawah sadar Naruto. Kemudian, ia memberikan sebagian kekuatannya pada Sasuke dan Naruto. Tapi pertanyaannya, apakah Hagoromo bisa muncul begitu saja atau butuh satu pemicu untuk membangkitkan Hagoromo kembali? Jika kita tarik ke belakang, kemungkinan pemicu kemunculan Hagoromo saat perang dunia Shinobi keempat adalah Madara yang telah menjadi Rikudo. Lantas, apakah Hagoromo akan bangkit kembali dan apa pemicunya? Atau Hagoromo akan bangkit lewat jutsu pembangkitan? Kita tunggu aja. Ketiga, teori Rin Tensei. Di era Boruto, hanya Sasuke sajalah yang mampu menggunakannya. Itu pun saat dia masih memiliki Rinnegan. Jadi sebelum Sasuke menggunakan jutsu ini, ia harus terlebih dahulu membangkitkan mata Rinnegannya sendiri. Tapi tak lepas semua itu, apakah tidak ada bayaran yang setara dari jutsu ini? Mengingat jutsu ini dapat menghidupkan kembali orang yang mati seperti sedia kala. Berbeda dengan Edo Tensei yang menghidupkan dalam bentuk zombie. Jutsu ini pernah diperlihatkan saat Nagato menghidupkan kembali orang-orang yang telah ia bunuh saat menyerang Konoha. Ketika jutsu ini digunakan, Raja Neraka akan muncul dari dalam tanah dan melepaskan jiwa-jiwa orang yang mati di dalamnya. Jiwa-jiwa ini dapat dipanggil saat masih dalam persimpangan kehidupan, dunia, dan akhirat, dan kemudian dikembalikan ke tubuh mereka. Saat menggunakan jutsu ini, sang pengguna akan sangat lemas, dan setelah jutsu ini selesai, sang pengguna akan selalu mati. Itulah bayaran dari jutsu Rin Tensei. Lalu apabila Sasuke memang bisa menggunakan jutsu ini untuk membangkitkan Kurama, dan setelah Kurama bangkit Sasuke akan mati, apakah semua itu setimpal? Apakah Kurama lebih penting dari Sasuke? Keempat, menunggu beberapa tahun. Hal ini pernah terjadi pada Isobu atau Sanbi. Dia adalah biju ekor 3. Dulu biju ini harus tewas setelah Rinobara mengetahui rencana dari Kirekagure. Tapi setelah beberapa tahun, biju ini kembali bangkit dan menjadi milik Yagura di Tsukage keempat. Inilah yang membuat para penggemar berteori jika Kurama akan bangkit kembali setelah beberapa tahun ke depan. Namun jika kita melihat kembali ke episode 218, Kurama mengatakan jika mode Baryon adalah sebuah jutsu yang menggunakan seluruh cakra Kurama hingga cakranya habis. Mungkin mode Baryon ini adalah sebuah mode penghancuran diri yang bayarannya adalah nyawa Kurama sendiri. Jadi ini berbeda
dengan kasus Isobu yang mati karena sang jin menculik mati. Perbedaan inilah yang membuat Kurama tidak bisa kembali dibangkitkan. Jadi itulah teori seputar kebangkitan Kurama beserta lawannya. Dan terakhir, dia akan bahas golongan ketiga, mereka yang hingga sampai sekarang masih mengamati dan mencari beberapa kejanggalan terkait kematian Kurama ini. Ucapan Kurama pada Naruto yang berbunyi, "Sampai waktunya nanti." Ini adalah kejanggalan pertama yang membuat para fans beranggapan jika Kurama akan bangkit kembali. Tapi ketika kita melihat ucapan Kurama sebelumnya, itu hanya berisi semacam nasihat Kurama untuk Naruto agar dia tak memaksakan diri karena dia sudah bukan manusia super lagi. Karena itu hanya akan membuat Naruto lebih cepat menyusulnya. Jadi itu hanyalah sebuah nasihat dari sahabat yang akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan arti ucapan "sampai waktunya nanti" sama dengan ucapan "sampai Naruto mati". Artinya Naruto lah yang menyusul Kurama ke akhirat, bukan Kurama akan bangkit kembali. Tapi jujur, kematian Kurama itu benar-benar janggal. Menurut gue, kalau di episode kemarin Naruto juga mati, ini akan menjadi sebuah kematian yang sangat epik bagi pemeran utama serial sebelumnya. Namun, apabila Naruto mati tanpa perlawanan yang sengit, ini akan menjadi sebuah cerita yang tanggung. Kecuali Kurama bangkit kembali dan menggunakan mode Baryonya sekali lagi untuk terakhir kalinya dengan bayaran kedua nyawa Naruto dan Kurama. Itulah pembahasan video kali ini. Kita akan bertemu secepatnya baik di segmen teori, segmen investigasi, ataupun segmen review. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari kami. Tetap di sini di Manga Misteri. Jalan-jalan ke Cilanda. Jangan lupa membeli semangka. Apabila ada kesalahan dalam berkata, kehilafan dalam bertindak, kami minta maaf sebesar-besarnya. Alisan Mahoto Wanisian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.